Selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai. Sore hari ini saya menyampaikan informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 yang kita hadapi bersama di Bali. Yang pertama saya akan laporkan tentang kasusnya, yakni bahwa hari ini ada pertambahan kasus positif sebanyak 10 orang. Semuanya adalah warga negara Indonesia. Ya, 10 orang ini terdiri dari 7 orang yang merupakan pekerja migran Indonesia yang punya riwayat perjalanan dari luar negeri, kemudian dari transmisi lokal sebanyak 2 orang, dan dari daerah terjangkit sebanyak 1 orang. Sehingga dengan demikian jumlah akumulatif yang positif COVID-19 sampai sore hari ini adalah 150 orang. Ya, karena kemarin saya laporkan jumlahnya 140 orang. Kemudian untuk yang sembuh hari ini saya tidak mendapatkan laporan dari beberapa rumah sakit rujukan. Dengan kata lain, jumlah yang sembuh hari ini masih tetap seperti kemarin, yakni 42 orang. Kemudian untuk yang meninggal, Mas Tungkare tidak ada tambahan, jadi masih tetap 3 orang. Dan selanjutnya sahabat-sahabat kita yang masih dalam perawatan, baik di rumah sakit maupun di tempat karantina, sebanyak 105 orang. Jumlah akumulatif positif 150 orang yang saya sampaikan tadi, saya akan rinci lebih detail lagi. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, saya ulangi, warga negara asing sebanyak 8 orang, dan warga negara Indonesia sebanyak 142 orang. 142 orang ini saya akan jabarkan lagi menurut sumber di mana dia terinfeksi. Yang pertama adalah dari imported case atau dari riwayat perjalanan luar negeri, ini sebanyak 99 orang. Kemudian dari daerah terjangkit sebanyak 17 orang. Dan dari transmisi lokal sebanyak 26 orang. Saya mencoba menggambarkan presentase antara yang terjangkit melalui transmisi lokal dan yang terjangkit dari luar, baik dari luar daerah Bali maupun dari luar negeri. Tadi saya sampaikan bahwa kasus positif terkonfirmasi COVID-19 ini jumlahnya 26 orang. Sedangkan total yang positif itu jumlahnya 150 orang. Jadi kalau kita lihat persentasenya adalah 26 dibagi 150. Itu sama dengan 17,33%. 17,33%. Ya. Artinya 17,33% ini terjangkit melalui transmisi lokal di Bali. Sedangkan 82,67% positif berasal dari luar negeri dan juga dari luar daerah. Artinya apa? Artinya adalah dari 150 orang kasus positif terkonfirmasi COVID-19 ini yang terjadi melalui transmisi lokal itu 17,33. Mayoritasnya 82,67 itu dari luar negeri maupun dari luar daerah. Angka ini penting sekali saya sampaikan untuk bisa memahami strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Karena strategi yang diterapkan oleh setiap daerah tentu tidak harus persis sama dengan daerah lainnya. Ini tergantung kepada sumber resikonya. Kalau di ibu kota Jakarta, itu kasusnya yang besar banyak dari transmisi lokal. Maka strategi yang diutamakan adalah strategi untuk membatasi aktivitas penduduk
membatasi aktivitas-aktivitas masyarakat atau pembatasan-pembatasan yang betul-betul bisa membatasi ruang gerak aktivitas penduduk. Sedangkan kita di Bali, kasus positif ini didominasi ya 82,67% dari imported case dan juga dari daerah terjangkit. Ya, ini tentu strateginya berbeda, ya kan. Sedangkan yang betul-betul karena transmisi lokal itu saya katakan tadi 17,33%. Nah, komposisi ini menentukan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena sumber risiko yang terbesar untuk kita di Bali ini adalah imported case, tadi saya katakan 82,67%, maka strategi yang kita utamakan adalah melakukan screening atau pemeriksaan yang sangat ketat di pintu-pintu masuk Bali, baik di Bandara I Gusti Ngurah Rai maupun di Pelabuhan Benoa dan juga di Pelabuhan Gilimanuk. Di situ kita lakukan pemeriksaan yang seketat mungkin untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang masuk ke Bali ini atau tidak ada orang yang bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat kalau dia positif. Ya. Oleh karena itu, maka proses pemeriksaan di pintu masuk ini harus kita lakukan dengan baik melalui serangkaian pemeriksaan, baik itu pemeriksaan suhu tubuh maupun pemeriksaan menggunakan rapid test. Tujuannya adalah supaya setiap orang kita ketahui segera apakah dia positif atau reaktif terhadap COVID atau tidak. Maka inilah strategi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, yakni memilah antara yang positif hasil rapid test dengan yang negatif. Yang positif diambil sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Bali supaya benar-benar tidak masuk ke tengah-tengah masyarakat kita sebelum benar-benar sembuh. Jadi itulah strategi yang kita lakukan. Meskipun yang positif terkonfirmasi COVID-19 ini melalui transmisi lokal sebesar 17,33%, bukan berarti kita mengabaikan cara-cara pencegahan melalui transmisi lokal. Yang saya katakan tadi adalah pada pada prioritas yang mana harus kita tekankan betul. Jadi angka 17,33% ini juga adalah angka yang penting. Ya, tentu kita berharap supaya angka ini tidak bertambah naik. Ya. Strategi untuk mengendalikan agar transmisi lokal ini tidak bertambah lagi adalah tentu berbeda dengan strategi untuk mencegah atau strategi untuk menghadapi imported case. Ya. Untuk transmisi lokal ini kita harus disiplin betul untuk menerapkan pertama, semua warga masyarakat Bali harus menggunakan masker, terutama sekali kalau berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, harus berusaha terus untuk menjaga jarak aman dengan orang lain. Yang berikutnya adalah kita semua harus berupaya menghindari tempat-tempat keramaian, menghindari berinteraksi dengan banyak orang, karena kita tidak pernah tahu apakah orang yang kita ajak berinteraksi itu terinfeksi COVID atau tidak. Mengingat banyak orang yang terinfeksi COVID tapi tidak menunjukkan gejala, dia tetap dalam keadaan sehat, tidak menunjukkan gejala seperti demam, kemudian batuk, sesak napas, dan lain-lain. Oleh karena itu, maka untuk mengendalikan betul supaya kasus transmisi lokal ini tidak berkembang terus, maka saya tidak akan pernah berhenti untuk mengajak masyarakat disiplin dalam menjalankan upaya-upaya pencegahan. Karena kunci utama untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini melalui transmisi lokal adalah menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan atau menghindari keramaian. Jika itu bisa kita lakukan oleh seluruh masyarakat Bali, maka
kasus transmisi lokal ini tidak akan bertambah. Sedangkan kalau kasus imported case ini agak sulit kita kendalikan. Mengapa? Karena masih banyak warga masyarakat kita yang merupakan PMI ini sedang pulang ke Bali karena mereka menghadapi persoalan di perusahaan tempat bekerja di luar negeri. Karena itu mereka pulang. Jadi tidak mungkin kita mengambil kebijakan untuk menambah atau untuk mencegah, untuk mengerem imported case ini, kita mengambil kebijakan tidak mempersilahkan warga masyarakat kita pulang. Itu tidak mungkin kita lakukan. Karena yang pulang ini, PMI yang pulang ini adalah warga masyarakat kita sendiri. Dan di perusahaan tempat mereka bekerja di luar negeri, mereka sudah tidak bisa bekerja. Yang terpenting adalah meskipun ini terus pulang atau terus berdatangan pulang, kita pastikan lakukan screening, lakukan pemeriksaan yang ketat di Bandara Ngurah Rai. Sehingga meskipun kasus ini bertambah angkanya, tetapi mereka tidak kita lepas ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga mereka tidak menginfeksi orang lain di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan melalui upaya kita bersama-sama, maka COVID-19 ini dapat kita kendalikan bersama di Bali dan penyebarannya bisa kita tekan sampai pada titik yang terendah. Sehingga kehidupan masyarakat kita bisa pulih kembali, aktivitas perekonomian kita bisa bergerak lagi atau bisa berputar lagi, dan kehidupan masyarakat menjadi normal kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.